rata-rata hukuman pelaku korupsi itu tahun 2023, kalau dihitung dari Pengadilan Tipikor Aceh sampai Pengadilan Tipikor Papua, jangan mimpi Indonesia sudah memberikan hukuman jera bagi pelaku korupsi. Ternyata rata-ratanya hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Kita belum bicara tentang kerugian negara. Itu sangat ringan sekali, Mas, ya? Itu sangat ringan dan itu bisa dibuktikan karena berbasis putusan dari pengadilan. Kita kalau bicara tentang kerugian negaranya mencapai 56 triliun, maka pertanyaan refleksinya adalah berapa sih yang kembali ke negara? Apakah sampai 50 triliun? Tidak sampai. Yang kembali ke negara kisaran 7 sampai 8 triliun. Jauh sekali. Berarti apa? Ada 48 triliun yang menguap tidak tahu juntrungannya kemana. Maka dari itu kalau saya misalnya masuk dalam kasus konkret, misalnya kasus Pertamina yang sekarang diusut oleh Kejagung, maka kita harus kritis. Jangan hanya puas terhadap konferensi pers penetapan tersangka, tapi kita harus tagih, tolong sampaikan kepada masyarakat, berapa sih kejaksaan yang sudah berhasil kembalikan dana ke negara? Ada banyak kasus, ada kasus Jiwasraya, diklaim kerugiannya lebih dari 10 triliun, ada kasus Asabri, tapi masyarakat terbatas bertepuk tangan saat seseorang dipenjara. Tapi kita lupa untuk menanyakan kepada penegak hukum, tolong sampaikan demi transparansi dan akuntabilitas, tolong sampaikan berapa yang sudah kalian kembalikan ke negara. Jadi tidak cukup dengan memenjarakan pelaku, itu satu. Kemudian yang kedua, dalam konteks perundang-undangan kita, ada sejumlah undang-undang yang diyakini bisa memberikan efek jera dan menjadi senjata bagi penegak hukum. Dan saat ini mungkin menjadi PR Bang Dhanil untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Ada RUU perampasan aset yang sampai detik ini tidak jelas nasibnya seperti apa. Jadi ada sejumlah aspek lain yang harus kita bicarakan sebelum kita bicara tentang pidana mati. Kita belum bicara bagaimana potret lembaga pemasyarakatan yang seringkali kamar terpidana korupsi itu lebih bagus daripada kamar kita di rumah. Poin ini menarik sekali, Mas Kurnia, karena ada main mata antara terpidana dan juga para oknum. Kita dengarkan suara langsung dengan mantan terpidana korupsi. Sebelum ini bisa nggak dikomentari Singkat boleh ya? Oke. Singkat, Bang, boleh, Bang. Tadi Kurnia sudah mengatakan ada 4 syarat. Dan juga mengakui ternyata hukuman kepada para koruptor itu ringan sekali. 4 syarat yang dibilangin soal ekonomi. Andro tahu nggak detik ini? Seseorang bisa kerja saat ini, itu sudah satu kemewahan yang sangat luar biasa. Kondisi ekonomi kita seperti itu. Kedua, kalau kita merefer soal misalnya Pertamina, mulai tahun 2018, itu dalam keadaan kita COVID. Dan ketiga, yang dirugikan itu seluruh Indonesia. Kita defisit anggaran APBN sekarang ini. Artinya kalau kita biasa-biasa, nothing. Oleh karena itu pasal 2 ayat 2 yang dibilang Kurnia, menurut saya ini sudah memenuhi syarat. Kalau kita mengharapkan supaya ada deterrent effect gitu loh. Karena sudah memenuhi syarat gitu. Mau PTSI KPL?